Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 5. Hari ini kita akan belajar mapel bahasa Indonesia dengan judul menentukan ide pokok dalam gambar. Sebelum beraktivitas, marilah kita awali hari dengan berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun Ananda berada. Ananda, tahukah kalian bahwa ide pokok bukan hanya dapat ditemukan pada teks tulis dan lisan? Ternyata kita juga bisa memperoleh atau membuat sebuah ide pokok pada sebuah gambar. Bagaimana ya caranya? Cara menentukan ide pokok pada gambar. Yang pertama, kita harus memperhatikan gambar dengan cermat. Perhatikan apa saja yang terdapat pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Yang kedua, menentukan ide pokok berdasarkan objek-objek dan situasi yang ada pada gambar. Jadi kuncinya adalah kita harus memperhatikan sebuah gambar dengan cermat dan teliti. Ananda, coba perhatikan gambar pada video ini. Kira-kira ide pokok apa yang dapat kalian buat atau tentukan berdasarkan gambar di samping? Nah, contohnya ide pokoknya yaitu bergotong royong memiliki banyak manfaat, atau bisa juga bergotong royong adalah kunci sebuah kebersamaan. Sekarang coba perhatikan gambar sayur-sayuran ini. Kira-kira ide pokok apa ya yang bisa kita buat? Nah, salah satu contohnya yaitu sayuran bermanfaat untuk tubuh kita. Atau bisa juga sayuran adalah sumber energi bagi tubuh kita. Ananda, kita sudah berhasil menemukan ide pokok pada teks tulis, lisan, dan gambar. Sekarang, marilah kita membuat ide pokok dan membuat cerita berdasarkan ide pokok yang sudah kita buat. Langkah-langkah membuat teks cerita dari ide pokok. Yang pertama, menentukan topik cerita yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. Yang ketiga, membuat kalimat utama yang berisi ide pokok. Dan yang keempat, menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Yang kelima, merangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita atau teks pendek. Dan yang terakhir, memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Jadi Ananda harus memperhatikan langkah-langkah berikut untuk membuat sebuah teks dan cerita pendek. Agar lebih jelas, mari perhatikan contoh berikut ini agar Ananda bisa membuat sebuah teks atau cerita pendek. Ananda, kita akan membuat sebuah paragraf berdasarkan gambar. Nah, pertama-tama coba perhatikanlah gambar yang ada di sebelah kanan. Lalu kita akan menentukan ide pokoknya. Ide pokok dari gambar tersebut misalkan adalah bergotong royong memiliki banyak manfaat. Lalu kita membuat kalimat utama berdasarkan ide pokok yang sudah kita temukan. Sehingga kalimatnya menjadi bergotong royong merupakan kegiatan yang memiliki banyak manfaat. Ada sedikit perbedaannya nggih, yaitu Bu Angun menambahkan sedikit kata-kata. Nah, sekarang setelah ketemu ide pokok kalimat utama, lalu kita membuat kalimat penjelas atau kalimat tambahan agar bisa menjadi sebuah paragraf. Seperti teks di bawahnya yang berbunyi, bergotong royong merupakan kegiatan yang memiliki banyak manfaat. Manfaat gotong royong yang pertama yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai. Orang-orang pun tidak mudah merasa lelah karena pekerjaan dilaksanakan secara bersama-sama. Kegiatan gotong royong juga dapat mempererat tali persaudaraan. Untuk membuat sebuah paragraf ini minimal Ananda membuat 4 kalimat ya, 4 kalimat diingat-ingat. Sekarang ayo berlatih. Mari membuat sebuah paragraf berdasarkan gambar dan menemukan ide pokok pada sebuah teks tulis. Bukalah buku Bu Pena pada halaman 57 dan 63. Bagi Ananda yang belum memiliki Bu Pena, Bu Anggun akan share lembar kerja siswa setelah video ini. Terima kasih Ananda kelas 5, selamat dan semangat mengerjakan. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.